Kira-kira kayak gitu. Jadi tapi biaya produksi ini tanpa penyusutan. Baik, kita ke selanjutnya yaitu break even point. Kita sering dengar break even point. Break even point yang kalian dengar pasti adalah titik impas gitu ya. Di mana-mana itu titik impas, tidak untung dan tidak rugi. Familiarnya kayak gitu. Betul. Jadi BEP itu adalah break even point, adalah titik impas di mana perusahaan ataupun usaha dari seseorang tidak untung dan tidak rugi. Maka di sini ada dua kriteria. Ketika tadi R per se hanya sampai titik impasnya saja, yaitu angka 1, maka di sini dibagi lagi, diurai lagi. Yaitu titik impas berdasarkan apa? Jadi di sini ada dua hal. Yang pertama adalah berdasarkan harga, yang kedua berdasarkan produk. Jadi BEP harga adalah harga minimal yang harus dia jual dari total produk yang dia punya. Oke. BEP harga adalah harga minimal yang harus dia jual dari total produk yang dia miliki, yang dia punya. Jadi BEP harga sama dengan harga pokok produksi. Jadi jangan bingung ketika ditanya HPP sih berapa, HPP dari ternak ini berapa gitu. Jangan bingung karena itu sama dengan rumus untuk BEP harga. Kemudian BEP produk, dia adalah berapa produk minimal yang harus dia jual dengan harga yang sudah ditentukan, dengan harga pasar yang ada gitu loh. Jadi hanya dibalik saja, ketika mencari BEP harga, maka yang sudah diketahui adalah jumlah produknya, jumlah produk real. Ketika mencari BEP produk, yang harus sudah diketahui adalah harga realnya. Kira-kira seperti itu. Jadi rumusnya di sini adalah untuk BEP harga, maka biaya produksi dibagi dengan total produk yang dia miliki. Sudah. Kira-kira kayak gitu. Jadi tapi biaya produksi ini tanpa penyusutan. Biaya produksi yang tanpa penyusutan atau biaya produksi dikurangi total penyusutan, kemudian dibagi total produk, itu BEP harga. Tetapi untuk BEP produk, dia adalah biaya produksi yang tanpa penyusutan atau dikurangi penyusutan, kemudian dibagi harga jual real per itemnya. Kira-kira kayak gitu. Hanya silang saja. Ketika mencari yang harga, maka pembilang penyebutnya ya, maka penyebutnya adalah total produk. Tetapi ketika yang dicari total produk minimum atau BEP produk, maka yang menjadi penyebut adalah harga real. Gitu aja. Kemudian selanjutnya kita masuk pada yang terakhir, yaitu payback period. Payback period itu apa? Payback period adalah jangka waktu usaha itu bisa balik. Jangka waktu suatu perusahaan bisa mengembalikan modal awal yang sudah dikeluarkan keseluruhannya. Kira-kira kayak gitu. Modal tadi sudah terdiri dari biaya produksi untuk sekali periode gitu loh. Karena apa? Karena modal investasi ditambah biaya produksi. Otomatis ketika keuntungan sudah mencapai total modal tadi, periode depannya itu menggunakan itu sudah free sebenarnya. Dia tinggal mengambil keuntungan murni. Karena apa? Karena modal tadi sudah tercover dari keuntungan yang lalu gitu loh. Keuntungan periode sebelum-sebelumnya. Kira-kira seperti itu.
Jadi jangka waktu laba ini ataupun keuntungan ini bisa mengcover keseluruhan modal yang sudah dikeluarkan adalah payback period atau PP, atau ada juga yang menyebut PBP gitu ya. Tapi saya lebih suka menyebutnya PP karena lebih familiar dan lebih singkat. PP itu payback period. Jangka waktu berapa periode sih usaha itu bisa kembali modalnya secara keseluruhan gitu. Kembali dari apa? Ya tentu dari keuntungan yang diterima gitu. Berapa kali periode gitu. Karena keuntungan satu kali periodenya sudah dikalkulasikan, sudah diasumsikan atau sudah dihitung ketika itu evaluasi. Ketika perencanaan maka baru asumsi saja. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat bagaimana perhitungannya. Yang tadi adalah landasan teorinya atau prinsipnya. Dan ini harus kita pegang benar-benar. Karena kita tidak hanya menggunakan prinsip ini hanya di mapel ini saja, tetapi mapel yang lain juga menggunakan prinsip ini. Untuk perhitungannya kita lihat video ini, video saya tahun 2018, dan walaupun mungkin ada beberapa yang kurang bagus ya dari segi kualitas dan segi tata bahasa saya masih kurang baik, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita, bisa menambah ilmu dan memperjelas bagaimana cara memperhitungkannya. Kita lihat langsung aja, ini dia, check this out. Kita mulai dari biaya investasi. Harus dihitung dulu investasinya, yaitu tanah, kandang, peralatan dan sebagainya. Di sini juga bisa ada ternak, yaitu ternak perah dan ternak petelur. Kenapa mereka masuk dalam investasi? Karena mereka tidak dipotong, alias yang digunakan adalah produknya, yaitu susu dan telurnya. Dan ini ada penyusutan juga. Kenapa ada penyusutan? Karena dibutuhkan tabungan untuk membangun kembali 800 juta setelah 20 tahun umur teknis ataupun 20 tahun kandang ini sudah tidak bisa dipakai lagi gitu. Kemudian lanjut kita ke macam biaya tetap. Kita ngebut untuk saat ini. Biaya tetap di sini ada biaya tetap, yaitu penyusutan kandang dan sebagainya, pajak tenaga kerja tetap, bunga modal. Kalau di sini ada pajak tanah, maka di sini tidak ada sewa tanah. Tapi ketika di sini tidak ada tanah, maka di sini ada sewa tanah. Oke. Selanjutnya itu per tahun semuanya ya. Bisa dilihat per tahun. Kemudian macam biaya variabel, di sini ada variabel banyak sekali yang tergantung pada populasinya. Kalau yang tetap tidak bergantung pada populasi, tapi yang di sini tergantung pada populasinya, seperti pakan, obat-obatan, gas sekam dan sebagainya, itu termasuk dalam biaya variabel dan dihitung juga per tahun. Ingat, per tahun. Kemudian ada juga di sini ya penerimaan setelah ada investasi, kemudian biaya tetap dan biaya variabel, kemudian ada juga penerimaan, yaitu ayamnya yang dipotong seperti ini, asumsinya seperti ini per tahun, jadi sudah per tahun semuanya ya, dan kotoran juga seperti ini gitu ya. 7 periode per tahun untuk ayam pedaging. Oke. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana mendapatkan penerimaan ini karena nanti harusnya ada section khusus untuk membahas itu. Oke. Next one is biaya operasional. Operasional ini didapatkan dari mana teman-teman? Operasional itu didapatkan dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Udah itu aja ya, per tahun semuanya. Kemudian modal adalah biaya operasional ditambah dengan biaya investasi dikurangi penyusutan. Kenapa dikurangi penyusutan? Karena penyusutan hanya sebagai tabungan, artinya tidak dikeluarkan untuk membuat ataupun untuk produksi gitu ya. Kemudian di sini ada penerimaan operasional. Oke, jadi kita bisa menghitung revenue per cost. Revenue itu penerimaan ya. Jadi 1/2. Ini artinya lebih dari 1 dan layak. Seperti itu. Kita akan singkat saja membahasnya.
Kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar berikut ini, di bawah maksud saya. BEP ada dua nih, BEP produk dan BEP harga. BEP produk, ketika di sini produk maka yang di sini adalah harga satuan, dan ketika di sini harga maka di sini adalah total produknya. Harga satuan yang aslinya berapa, total produknya yang aslinya berapa yang di sini. Oke. BEP produk 155.000 kg, artinya harus laku 155.000 kg untuk mendapatkan BEP atau titik impas. Dan di sini harus per kilo. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Ada sedikit kendala. Oke, saya lanjutkan. Untuk BEP harga di sini adalah total produk 100. Nah, ini adalah real, total produk real. Kemudian di sini ada BEP harganya harus per kilogramnya 14.055 dan sekian rupiah untuk per kilonya harganya untuk mencapai titik impas gitu ya, dari total produk segini. Oke. Kemudian rentabilitas dan payback period. Pertama, rentabilitas, yaitu laba modal. Di sini juga modal laba, hanya dibalik saja. Laba modal ini untuk rentabilitas, yaitu laba dibagi modal, yaitu prosentasenya. Otomatis kalau di sini kita berbicara persentase, maka dikalikan 100% ya. Ini menggambarkan labanya itu 15% dari modalnya gitu ya. Kemudian payback period, seberapa lama, berapa sih periode yang dibutuhkan. Ini bukan period berarti. Kalau di sini labanya, kalau labanya adalah per tahun, maka ini adalah tahun ya. Tahun, karena labanya per tahun, ini juga modal gitu. Jadi per 6,44 tahun, hanya dibalik saja dari rentabilitas, yaitu modal dibagi laba. Baik, tadi adalah video untuk contoh dari perhitungannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kali ini mungkin cukup sekian, dan ini mungkin adalah materi terakhir untuk semester ini, karena hanya 3 bab saja di semester genap. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu untuk kita semua. Materi terakhir khusus untuk agribisnis ternak unggas pedaging 2021. Untuk tahun selanjutnya saya tidak tahu. Mungkin video ini akan bisa digunakan lagi, insya Allah. Oke, itu saja. Terima kasih. Sekali lagi, tetap semangat dan sukses selalu. Salam cinta dari ujung kandang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.